Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa hidup kami bagaikan tanah liat yang siap dibentuk untuk menjadi bejana yang Tuhan pakai. Tuhan, kami pagi hari ini datang. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh fokus terhadap firman Tuhan. Tuhan, tolong Pastor Suryanto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan kami semua yang mendengar boleh mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Senang bisa melayani Bapak Ibu Saudara semua dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Petrus ya. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab 1 dan 2 Petrus, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat, kita sudah membahas 2 tokoh yang sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman ingat, Pendeta Tertius Santo sudah membahas mengenai tokoh Silvanus atau Silas ya. Nah, minggu lalu penginjil Gunawan sudah membahas mengenai Markus. Minggu ini Lause akan membahas mengenai Petrus. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus ayat 1 sampai 1 dan 2 ya. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Nah, beginilah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman langsung mau menunjukkan sebuah foto ya. Nah, ini adalah foto dari seorang yang bernama Arturo Gatti ya, Arturo Gatti. Nah, Gatti ini adalah seorang petinju profesional, teman-teman ya. Asal Kanada yang aktif bertanding antara tahun 91 sampai 2007 ya. Nah, Gatti ini adalah seorang juara dunia tinju dan seorang petinju yang luar biasa. Pada tahun 2012, nama Arturo Gatti itu dimasukkan ke dalam International Boxing Hall of Fame. Jadi ada sebuah semacam museum yang berisi petinju-petinju hebat sepanjang masa ya. Jadi Gatti itu namanya dimasukkan ke dalam International Boxing Hall of Fame pada tahun 2012. Nah, teman-teman, Gatti ini kalau teman-teman lihat di sabuk celananya itu ditulis Thunder ya. Jadi dia dijuluki Arturo Thunder Gatti ya. Kenapa dia dijuluki Thunder? Itu karena pukulannya itu begitu keras gitu ya. Jadi kayak geledek gitu, jadi buk gitu sekali gitu ya. Nah, jadi dia dijuluki Arturo Thunder Gatti. 4 pertarungannya itu dinobatkan sebagai Fight of the Year ya. Fight of the Year. Fight of the Year itu artinya selama 1 tahun itu dia pertandingannya itu adalah pertandingan yang paling hebat, paling bagus gitu ya. Nah, kemudian dia juga dijuluki tadi salah satu petinju terbesar sepanjang masa. Nah, teman-teman, satu hal yang membuat dia terkenal itu adalah karena Arturo Gatti ini kalau sekali bertanding dia itu gigih sekali ya. Dia nggak pernah mundur atau menyerah gitu ya. Selama bertanding tuh dia nggak pernah mundur atau menyerah kalah gitu ya. Nah, jadi karena gaya bertandingnya itulah membuat Gatti itu menjadi favorit dari penonton tinju. Salah satu pertandingannya yang menjadi pembicaraan sampai sekarang ya. Jadi dia itu bertanding melawan seorang yang bernama Mickey Ward ini ya. Mickey Ward ini. Nah, Mickey Ward ini dia bertanding tahun 2002. Pertandingan itu dijuluki Fight of the Year. Kemudian pada ronde ke-9 ya, ronde ke-9 itu dijuluki sebagai Round of the Century ya.
Jadi saking serunya pertandingan antara mereka berdua ini, antara Arturo Gatti dan Mickey Ward ini, sehingga dijuluki Fight of the Year, kemudian ronde 9 itu dijuluki sebagai Round of the Century. Nah, pada saat mereka bertanding itu di ronde ke-9, ya. Nah, jadi si Mickey Ward itu musuhnya itu berhasil memasukkan pukulan ke rusuk kirinya. Saking kerasnya pusuk itu sampai rusuk kirinya itu retak, ya. Nah, jadi Arturo Gatti jatuh terduduk meringis kesakitan gitu ya. Teman-teman bisa lihat fotonya gitu, saking sakitnya dia sampai nggak tahan, dia jatuh terduduk gitu ya. Nah, kemudian tapi setelah dihitung oleh wasit, dihitung 1 sampai 10 gitu, Gatti bangun lagi gitu, bangun lagi gitu. Waktu dia bangun, pertandingan dilanjutkan, kemudian dia dihujani lagi oleh pukulan sama si Mickey Ward itu musuhnya ya, dihujanin pukulan gitu. Waktu langsung nonton cuplikan videonya gitu ya, langsung pikir, pasti sudah kalah nih, pasti jatuh lagi nih gitu ya. Tapi ternyata di luar dugaan teman-teman, si Gatti ini karena dia gigih sekali gitu, karena dia nggak pernah menyerah gitu, nggak pernah mau kalah gitu, dia bangkit, dipukulin dia bertahan gitu. Dan bukan cuma itu saja teman-teman, ketika dia dipukulin, dia berhasil memukul balik ya, memukul balik lawannya itu juga sampai hampir jatuh karena dipukulin sama dia gitu ya. Nah, jadi ronde ke-9 itu dijuluki Round of the Century karena saking serunya. Jadi dia pukul sana, dia balas lagi, pukul lagi, balas lagi gitu. Dua-duanya tetap bertahan gitu. Arturo Gatti berhasil bertahan sampai akhir pertandingan, tapi kemudian dia dinyatakan kalah angka ya. Jadi walaupun dia bertahan sampai akhir itu, tapi dia kalah angka. Nah, 6 bulan kemudian teman-teman, ya, Arturo Gatti menjalin pertandingan ulang dengan Mickey Ward ini ya. Jadi pertandingan kedua nih 6 bulan berikutnya. Nah, sekali ini Gatti itu dengan pukulan kerasnya berhasil menjatuhkan Mickey Ward ini ya, gitu. Nah, tadi langsung bilang dia dijuluki Thunder gitu ya, karena pukulannya itu keras sekali. Mickey Ward itu ngomong, dia bilang saking kerasnya, dia bilang setelah selesai bertanding dia ke dokter itu, masuk rumah sakit. Nah, dokternya bilang hasil ronsennya itu melihat bahwa otak si Mickey Ward itu sampai bergeser di tulang tengkoraknya. Saking kencengnya dia pukul gitu ya, Arturo Gatti itu. Jadi dia ini fotonya nih gitu ya. Jadi foto fenomenal sekali gitu ya. Karena dia pukulnya kenceng sekali sampai si Mickey Ward itu sampai bilang, aku lihat dia tuh sampai bayang 3 gitu. Geger otak gitu ya. Jadi, nah, tapi si Mickey Ward ini juga masih bisa bertahan sampai akhirnya. Sekali ini Gatti yang menang gitu ya. Gatti yang menang gitu. Nah, kemudian teman-teman, ini terkenal nih ya. Kalau teman-teman lihat nanti search di internet, trilogi Arturo Gatti dan Mickey Ward. Jadi kemudian mereka berdua setuju untuk melakukan pertandingan lagi gitu. Pertandingan yang ketiga gitu ya. Jadi kan mereka yang pertama Arturo Gatti kalah. Kemudian yang kedua Arturo Gatti menang gitu. Jadi mereka sepakat untuk melakukan pertandingan ketiga untuk menentukan siapa yang terbaik dari antara mereka berdua. Nah, teman-teman, dalam pertandingan yang ketiga ini awalnya Gatti itu memimpin perolehan angka gitu ya. Jadi dia bertanding gitu, dari ronde 1 sampai ronde ketiga dia memimpin gitu ya. Nah, pada ronde keempat, nih ceritanya pada ronde keempat dia mukul, Arturo Gatti-nya mukul, lalu tulang tangannya itu patah, ya, tulang tangannya itu patah, gitu. Jadi dia pukul patah. Nah, karena dia tulang tangannya patah gitu, dia cuma bisa bertinju dengan satu tangan. Waktu dia bertinju satu tangan, musuhnya memanfaatkan kesempatan gitu, dia pukulin terus gitu. Akhirnya ronde ke-6 Arturo Gatti jatuh, ya, jatuh KO gitu ya, jatuh. Nah, tapi pelatihnya ngomong gitu, kamu masih bisa nggak lanjut? Udahlah, dia bilang, stop aja, berhenti aja daripada parah nanti tangan kamu patah gitu kan, dia bilang gitu. Nah, tapi kemudian teman-teman tahu Arturo Gatti ngomong, enggak, dia bilang, aku mau lanjut.
dia bilang ya. Aku mau lanjut, dia bilang. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Dia tahan rasa sakit tulang patah di tangan kanannya itu. Kemudian dia melanjutkan pertarungan tinju itu seakan-akan tangannya itu nggak apa-apa, gitu. Jadi dia bertarung gitu, terus bertarung seakan-akan tangannya itu nggak patah, gitu. Lalu kemudian sampai ke ronde ke-12 dia tetap bertahan. Akhirnya Gatti dinyatakan menang angka, ya. Jadi setelah pertandingan itu dia dinyatakan berhasil memenangkan pertarungan itu. Dia menang angka, teman-teman. Nah, teman-teman, saking serunya pertarungan yang ketiga ini dijuluki sebagai Fight of the Decade, ya. Jadi pertarungan terbaik selama 10 tahun itu. Teman-teman bisa lihat ya si Arturo Gatti itu seperti itu. Nah, namun teman-teman, dunia tinju kemudian dikejutkan dengan berita meninggalnya Arturo Gatti, ya. Jadi Gatti ditemukan tidak bernyawa di lantai sebuah hotel di Brazil, tempat dia dan anak istrinya itu sedang berlibur, ya. Jadi pagi-pagi dia diketemukan sudah terbaring tidak bernyawa di lantai hotel di Brazil gitu, tempat dia dan istrinya berlibur. Penyebab kematiannya disebutkan misterius dan mencurigakan. Kenapa demikian gitu? Polisi menahan istrinya atas tuduhan pembunuhan terhadap Gatti, ya. Jadi dia diketemukan tidak bernyawa, kemudian dibawa. Nah, polisi kemudian mencurigai istrinya yang membunuh Gatti. Jadi istrinya ditangkap oleh polisi gitu. Namun teman-teman, setelah otopsi dilakukan, pemeriksaan lebih lanjut, polisi kemudian melepaskan istrinya dari tahanan gitu. Kenapa dia dilepaskan dari itu? Gatti dinyatakan mati bunuh diri. Ternyata setelah diperiksa, diotopsi, Gatti bukan dibunuh orang. Arturo Gatti mati karena bunuh diri. Keluarganya, orang-orang sekitarnya, para penggemar tidak percaya bahwa Gatti bunuh diri gitu ya. Nah, jadi mereka nggak percaya gitu si Gatti ini bunuh diri. Makanya waktu pertama kali ditemukan, istrinya itu langsung ditahan oleh polisi gitu. Nah, terlebih lagi Mickey Ward gitu ya. Mickey Ward yang tadi katakan itu jadi lawannya. Setelah 3 kali pertandingan itu mereka tuh menjadi sahabat baik gitu ya. Lucu ya. Setelah tanding 3 kali mereka jadi sahabat baik. Nah, temennya itu ngomong gini, dia bilang, aku tahu Gatti ini sepanjang hidupnya adalah seorang petarung. Dia tidak pernah menyerah kalah, tidak pernah mundur melawan musuhnya gitu ya. Jadi dia tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu. Makanya kemudian pelatihnya, manajer Gatti dan si Mickey Ward ini kemudian menyewa penyelidik independen untuk meneliti gitu. Tapi kemudian teman-teman, setelah diselidiki, setelah berlama, pengadilan tetap memutuskan bahwa Arturo Gatti mati bunuh diri. Teman-teman, mungkin semua orang gak percaya dia mati bunuh diri ya. Tapi istrinya bilang bahwa setelah dia mundur dari tinju, Gatti itu lari ke minuman keras, lari ke obat-obatan gitu ya. Dia kerap berpesta dan mabuk berat gitu. Nah, orang bilang gitu karena hidupnya keras gitu. Mungkin karena luka-luka yang didapat selama petinju itu gitu, membuat dia seakan-akan setelah dia pensiun dari tinju itu, kemudian dia kayak kehilangan arah, kemudian dia mabuk-mabukan gitu, berantem gitu. Nah, jadi malam sebelumnya istrinya cerita, dalam kondisi mabuk berat, Gatti sempat bertengkar dengan istrinya. Kemudian teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Dia banting istrinya, kemudian dia pukulin istrinya. Gatti ya pulang ke hotel, mereka dilerai oleh orang kan. Ketika mereka keluar,
dia berantem sama istrinya, dibanting istrinya, dipukulin istrinya. Kemudian orang-orang berusaha melerai, lalu dia malah nantangin semua orang tersebut, dia berantem di tengah jalan gitu. Arturo Gatti-nya dalam kondisi mabuk berat. Sepulangnya ke hotel malam itu, Gatti menggantung dirinya dengan tali tas istrinya. Dia ambil tali tas istrinya, kemudian dia gantung diri. Gatti, seorang petinju yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah mundur ketika bertarung, tapi kemudian dia bunuh diri. Nah teman-teman tahu nggak kenapa Gatti bunuh diri? Ya. Setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, penyebabnya adalah karena dia merasa hidupnya gagal. Ya. Hidupnya gagal. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mengatasi kebiasaannya minum. Ya. Lalu dia merasa bahwa ketika dia mabuk berat, dia berubah menjadi seseorang yang berbeda gitu ya. Dia menjadi kasar, menjadi arogan gitu. Semua orang dilawan sama dia ketika dia mabuk gitu. Lalu kemudian dia merasa penyesalan yang mendalam karena dia sudah membanting dan memukuli istrinya. Karena rasa penyesalan dan rasa gagal itulah kemudian Gatti bunuh diri. Teman-teman, kegagalan apabila tidak ditangani dengan baik akan membawa dampak negatif bagi kita gitu ya. Kegagalan itu bisa melumpuhkan kita. Apalagi kalau disertai dengan kita itu mengecewakan orang yang kita kasihi. Lalu pernah gitu ya disuruh mimpin pujian gitu. Ketika mimpin pujian lalu merasa gagal nih, gak bagus mimpin pujian. Kali berikut ketika disuruh mimpin pujian lalu kayak ragu gitu ya. Nah itu baru satu kali gagal gitu. Tapi kalau gagalnya berkali-kali itu bisa membuat kita itu kehilangan kepercayaan diri kita. Nah efek kegagalan itu bisa lebih parah lagi kalau misalnya kita itu mengecewakan orang yang kita kasihi. Orang yang kepada kita itu mereka percaya gitu ya. Nah itu yang terjadi dengan Petrus teman-teman ya. Berbicara mengenai Petrus, kalau saat ini langsung tanya sama kalian ya. Kalau langsung tanya, kita sedang bahas tentang Petrus. Kalau langsung tanya kepada kalian, waktu kalian dengar nama Petrus, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran teman-teman gitu ya. Jadi kalau saat ini langsung bilang Petrus, apa yang paling kita ingat tentang itu? Nah beberapa waktu yang lalu Lause tanya sama istri Lause gitu ya. Kalau ngomong tentang Petrus, apa yang pertama kali kamu ingat? Nah Lause berkata kepada semua gitu ya. Bukankah kita langsung ingat bagaimana Petrus menyangkali Yesus 3 kali? Ya enggak? Ya. Kalau kita ngomong Petrus, secara spontan kita langsung ingat, oh Petrus itu pernah menyangkali Yesus 3 kali. Memang kita cenderung melihat kegagalan orang daripada keberhasilan. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Petrus itu identik dengan kegagalannya gitu ya. Padahal teman-teman, kalau kita lihat sepanjang perjanjian baru, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Petrus juga banyak keberhasilannya, banyak prestasinya. Nah, langsung mencatat beberapa yang jadi tanda kutip prestasinya. Ya. Di Matius 10 ayat 1 sampai 2 disebutkan nama ke-12 murid Yesus. Selalu teman-teman kalau Injil menyebutkan nama ke-12 muridnya, selalu nama Petrus itu yang pertama. Kenapa? Karena memang Petrus termasuk salah seorang murid yang pertama kali dipilih oleh Yesus. Ya. Jadi dia juga disebutkan pertama namanya karena dia pemimpin ke-12 rasul tersebut. Yang kedua teman-teman, ya, di Matius 16 ayat 16 Petrus memberikan pengakuan kepada Yesus. Dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus muji dia. Bagus Petrus gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Kita tentu ingat ini bukan? Wah hebat dong Petrus. Apa? Berjalan di atas air. Ya.
Jadi itu prestasinya Petrus. Kemudian apa lagi teman-teman? Petrus bersama Yakobus dan Yohanes itu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Sampai saking dekatnya waktu Tuhan Yesus transfigurasi, menunjukkan sosoknya yang sebenarnya. Ketiga orang tersebut, salah satunya adalah Petrus yang melihat langsung gitu. Tapi teman-teman, semua prestasi, semua keberhasilan Petrus itu seakan-akan tidak ada artinya ketika Petrus kemudian menyerah kepada tekanan orang banyak. Dia menyerah kepada ketakutannya, lalu dia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus itulah yang selalu diingat orang. Tapi itu juga yang selalu diingat oleh Petrus. Dia selalu berkata kepada dirinya bahwa dirinya adalah orang yang gagal. Ya. Nah, langsung mau mengajak kita semua untuk membayangkan apa yang terjadi malam hari itu ya. Nah, Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan, kemudian orang-orang ngomong, kamu muridnya ya, kamu muridnya. Lalu Petrus menyangkali 3 kali. Nah, kemudian Lukas mencatat waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketika dia selesai menyangkal, dia melihat, dia berpaling. Dia beradu pandang dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berpaling begitu, Tuhan Yesus melihat dirinya. Lalu teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Injil Matius, Markus, Lukas mencatat semuanya. Setelah itu Petrus pergi keluar dan dia menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Teman-teman, itu yang terjadi dengan Petrus pada malam hari itu. Tapi teman-teman, Alkitab juga mencatat bahwa Petrus itu adalah salah satu orang yang pertama kali melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Jadi dia adalah salah satu orang yang pergi ke kubur Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit. Jadi dia sendiri adalah saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Dia melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus yang mati di salib itu bangkit kemudian pada hari yang ketiga. Nah, tapi teman-teman, Yohanes 21 ayat 3 memberi kita informasi yang menurut Lause sangat tragis sekali. Kenapa Lause katakan sangat tragis sekali? Walaupun Petrus sudah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit, Petrus membawa beberapa orang temannya dan berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau pergi menangkap ikan, dia bilang gitu. Petrus mau kembali ke profesi sebelumnya sebagai nelayan, teman-teman. Jadi Lause membayangkan dengan sedih. Petrus yang mendapat panggilan, dia dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai murid pertama. Dia yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Petrus yang sama kemudian mau kembali ke profesinya yang semula sebagai seorang nelayan. Teman-teman tahu nggak kenapa Petrus kembali menjadi nelayan? Petrus kembali menjadi seorang nelayan karena sesungguhnya Petrus belum bisa mengatasi rasa gagal dan rasa bersalahnya. Ya. Walaupun dia sudah melihat Tuhan Yesus bangkit, walaupun dia sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tapi Petrus belum bisa mengatasi kegagalan dan rasa bersalahnya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tadi Lause katakan, kegagalan itu bisa memberikan efek yang melumpuhkan bagi kita. Dan efeknya lebih melumpuhkan lagi ketika kegagalan itu disertai dengan rasa penyesalan sudah mengecewakan orang yang kita kasihi. Teman-teman,
Mengapa kegagalan itu bisa memberikan efek yang begitu melumpuhkan? Nah, ya. Kenapa kegagalan itu bisa membuat seorang Gati, seorang pejuang itu mati bunuh diri? Kenapa kegagalan itu bisa membuat Petrus yang adalah murid yang luar biasa bisa mau mundur dari pelayanan, kemudian balik lagi ke profesinya yang awal? Nah, teman-teman, ada seorang yang bernama Arturo Sanchez, ya. Arturo Sanchez dia berkata begini. Arturo Sanchez berkata, "The devil knows your name, but he calls you by your sin and your failure." Ya, the devil knows your name, but he calls you by your sin and your failure. Ricardo Sanchez berkata, ya, iblis itu tahu. Dia kenal dengan nama kita. Dia tahu nama kita, teman-teman. Tapi dia justru memanggil kita dengan menyebutkan dosa kita dan kegagalan kita, ya. Dia memanggil kita, "Hei kamu munafik," gitu ya. "Hei kamu kan penjina. Hei kamu tuh penipu." Mungkin dia berkata kepada kalian, pada kita gitu ya. "Hei kamu itu anak yang tidak diinginkan. Kamu itu tidak ada orang yang suka. Kamu itu adalah produk gagal dari orang tua kamu. Kamu itu tidak berguna." Nah, itu yang dilakukan oleh iblis, teman-teman. Firman Tuhan katakan iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Efek kegagalan itu begitu melumpuhkan karena iblis. Sekalipun dia tahu nama kita, sekalipun dia kenal nama kita, tapi dia selalu memanggil kita dengan menyebutkan dosa kita, kesalahan kita, kegagalan kita, penyesalan kita. Tapi teman-teman, Ricardo Sanchez melanjutkan kalimatnya. Dia berkata gini, "God knows your sin and your failure, but he still calls you by your name." Dia berkata sebaliknya, teman-teman, Tuhan tahu semua dosa kita. Dia tahu semua kegagalan kita. Dia tahu semua kesalahan yang kita perbuat. Tetapi dia tetap memanggil kita dengan nama kita. Ya, langsung ulangi ya. Tuhan tahu semua dosa kita. Tuhan tahu semua kegagalan kita. Dia tahu semua apa yang kita perbuat. Tapi dia, sekalipun dia tahu semua itu, dia tetap memanggil kita dengan nama kita. Itu yang dilakukan Yesus kepada Petrus di tepi Danau Tiberias. Tuhan Yesus panggil dia. Dia panggil Petrus dengan namanya. "Simon, anak Yohanes. Simon, anak Yohanes." Tuhan Yesus memanggil Simon, anak Yohanes 3 kali. Tuhan Yesus tahu kegagalan Petrus. Dia sudah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi tidak dicatat tuh, teman-teman. Tuhan Yesus ngomong, "Hei, kamu pengecut. Hei, kamu tukang sangkal ya. Hei, kamu penakut. Segitu aja kamu mundur." Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tetapi dia memanggil nama Petrus. "Simon, anak Yohanes." Dia memanggilnya 3 kali. Nah, teman-teman, saat itu ada banyak sekali orang yang bernama Simon Petrus. Nah, tadi pagi langsung sudah ngomong gitu ya. Pak Gunawan, anaknya salah satunya adalah Nathan juga gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin di pemuda ini ada 4 atau 5 orang yang namanya Nathan, bukan? Gitu ya. Nah, teman-teman, nama Simon itu juga adalah nama yang umum ya. Dari semua orang di saat itu, nama Simon itu nama yang umum, nama yang biasa gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman, Tuhan Yesus punya 12 murid. Dari 12 murid itu 2 orang namanya Simon. Simon Petrus dan satu lagi Simon orang Zelot ya. Nah, tapi Yohanes kemudian mencatat gini. Petrus pergi menangkap ikan bersama dengan Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kemungkinan besar, teman-teman, ya.
Kemungkinan besar Simon orang Zelot juga ikut. Waktu Petrus ngomong, aku mau pergi memancing gitu, pergi menangkap ikan gitu. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus tahu kalau saat itu perasaan sudah gagal, perasaan bersalah, perasaan menyesal itu sudah begitu melumpuhkan Petrus. Serangkaian kegagalan itu menghancurkan kepercayaannya. Sampai-sampai Simon Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau kembali ke profesiku sebelumnya. Teman-teman, walaupun demikian, Petrus dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang menyebutkan namanya. 3 kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes. Seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan Yesus menebus kesalahan Petrus, sudah menyangkali dia sebanyak 3 kali. Teman-teman yang dengar langsung ngomong gini, mungkin berpikir dalam hati, maksud apa sih istimewanya Tuhan Yesus ngomong Simon anak Yohanes? Gak ada istimewanya kok, gitu ya. Nah, langsung juga pertamanya juga berpikir demikian. Waktu baca sekali lewat, langsung malah mikir, oh pertanyaan Tuhan Yesus itu yang penting. Tapi ternyata waktu Tuhan Yesus ngomong nama Simon Petrus itu juga penting. Kenapa? Nah, langsung awalnya juga berpikir bahwa penyebutan nama itu tidak terlalu penting. Sampai satu kali langsung ingat pengalaman langsung sendiri ketika dipanggil namanya, ya. Nah, langsung ceritain gini ya. Beberapa waktu yang lalu Pendeta Hari Sugianto yang khotbah ya. Teman-teman ingat gak ya? Nah, Pendeta Hari Sugianto itu adalah rektor dari Saat, ya, ketua dari Saat. Nah, tapi sebelum Pendeta Hari Sugianto itu menjadi rektor, yang menjadi rektor itu adalah Pendeta Martus Maliaki. Ini orangnya, ya. Nah, ini orangnya. Dia juga pernah khotbah di sini. Nah, teman-teman, Lause sebelum masuk ke Saat, Lause belum pernah kenal sama, belum pernah bertemu dengan Pak Martus ini. Lause juga belum pernah berkenalan dengan Pak Martus ini. Ya. Pertemuan pertama Lause dengan Pak Martus ini adalah ketika Lause masuk ke lobi Saat. Pas waktu yang sama, Pak Martus itu turun. Dia mau pulang ke rumahnya. Jadi kami berpapasan di lobi Saat itu. Waktu Lause berpapasan dengan Pak Martus itu, Lause dari jauh sudah gitu kan, ngangguk gitu, hormat gitu kan. Nah, waktu berpapasan gitu, teman-teman tahu apa yang terjadi. Pak Martus itu ngomong sesuatu, dia bilang, halo Suryanto. Ya. Mungkin kalimat itu bagi orang lain biasa aja gitu ya. Tapi bagi Lause terkesan sekali. Kenapa? Karena Lause belum pernah ketemu dengan dia. Belum pernah kenalan dengan dia. Jadi kesannya mendalam sekali bagi Lause. Kenapa? Karena Lause belum pernah ketemu sama beliau. Belum pernah kenalan secara resmi. Tapi dia ingat nama Lause. Jadi teman-teman, menyebut nama orang itu artinya kita mengenal dan mengingat orang yang kita sebut tersebut. Ya. Menyebut nama orang itu artinya kita mengenal dan mengingat orang tersebut. Itulah yang dirasakan oleh Petrus, teman-teman. Ya, teman-teman harus ingat bahwa Petrus itu bukan cuma salah, bukan cuma melakukan kesalahan, tapi dia melakukan kesalahan yang begitu fatal. Kenapa? Nih, Tuhan Yesus pernah ngomong kepada semua orang, pada semua muridnya. Siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi teman-teman, kesalahan Petrus itu waktu dia menyangkali Tuhan Yesus itu adalah kesalahan yang bukan sepele, teman-teman. Tapi kesalahan yang sangat besar. Bahkan kata penafsir itu, kesalahannya itu begitu besar sampai bisa mempengaruhi keselamatannya dia. Karena dia sudah menyangkali Tuhan Yesus di depan orang banyak. Nah, teman-teman, walaupun begitu, walaupun Petrus sudah tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang fatal,
kesalahan yang besar. Tapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus panggil namanya, Simon anak Yohanes. Dia ulangin lagi, Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Teman-teman, itulah yang memulihkan Petrus. Kalau teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus tidak tegur dia, tidak mengingatkan dia lagi akan kesalahannya. Tapi dia cuma berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itulah yang memulihkan Petrus. Teman-teman, setiap kita di sini tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak pernah salah atau tidak pernah gagal. Ya, langsung ulangi ya. Tidak ada satu orang pun dari kita yang di sini yang tidak pernah tidak gagal, tidak pernah tidak salah gitu ya. Semua dari kita pernah melakukan kesalahan. Semua dari kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Semua dari kita pernah mengecewakan hati orang lain. Kesalahan, kegagalan dan perasaan sudah mengecewakan orang itu bisa melumpuhkan kita. Kenapa? Karena iblis terus mengingatkan kita, dia mendakwa kita siang dan malam, mengingatkan kita akan kesalahan kita. Ditambah lagi mungkin ya teman-teman, ada orang-orang yang dipakai oleh iblis. Mungkin itu orang-orang terdekat kita, mungkin teman kita, sahabat kita. Mereka dipakai oleh iblis untuk mengingatkan kita lagi, hei kamu tuh salah, hei kamu tuh gagal. Namun teman-teman dengarkanlah ini. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus ada penerimaan. Di dalam Tuhan Yesus ada penebusan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dan penyesalan kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus rasa bersalah kita karena sudah menyangkali dia, karena sudah mengecewakan dia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus rasa malu kita karena kita sudah gagal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus rasa takut kita akan gagal lagi. Teman-teman, your sins and failures are great, but God's grace is greater. Your sins and failures are great, but God's grace is greater. Kesalahan, kegagalan, penyesalannya kita semua itu mungkin sangat besar. Akan tetapi firman Tuhan katakan, anugerah Tuhan lebih besar lagi dari kesalahan kita. Biarlah apa yang dikatakan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, dan anugerahnya besar bagi kita. Mari kita masuk dalam doa. Teman-teman, Tuhan Yesus tahu semua dosa dan pelanggaran kita. Dia tahu semua kesalahan, kegagalan dan penyesalan kita. Kesalahan, kegagalan dan penyesalan kita mungkin sangat besar. Akan tetapi firman Tuhan sekali lagi katakan, anugerah Tuhan lebih besar lagi dari kesalahan kita. Inilah anugerah yang diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus datang mencari kita sama seperti Dia mencari dan mendatangi Petrus. Kalau hari ini teman-teman mendengar khotbah ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia mencari kita, Dia mendatangi kita di tempat ini. Tuhan Yesus teman-teman, sekalipun tahu semua tentang kesalahan kita, Dia tidak mengingat itu semua. Yang Dia ingat adalah nama kita, bukan kesalahan kita.
Tuhan Yesus juga tidak menanyakan kepada kita mengapa kita sampai gagal, mengapa kita melakukan kesalahan. Dia hanya bertanya kepada kita, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan dia berkata, kalau kita juga mengasihi dia, gembalakanlah domba-dombanya. Kalau kita mengasihi dia, layanilah dia. Kalau kita mengasihi dia, lakukanlah tugas yang dia berikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Kecewa, sakit hati, kepahitan karena sudah dikecewakan orang lain. Hati teman-teman sudah pahit, tidak sepenuhnya lagi mengikuti Tuhan. Firman Tuhan katakan, ampunilah dan terimalah pengampunan, penerimaan dan penebusan Tuhan. Layanilah Tuhan lagi. Dia sudah mengampuni dan melayakkan kita kembali. Tuhan, Engkau tahu diri kami ya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak pernah gagal. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak pernah mengecewakan Engkau. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami, betapa besar Engkau mengasihi kami. Sekalipun kami sudah melakukan segala kesalahan itu, Engkau tidak mengingat kesalahan kami. Bahkan Engkau masih mengingat nama kami. Tuhan, pagi hari ini kami membawa segala kegagalan kami, kesalahan kami, penyesalan kami ke bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Mohon Engkau yang menebusnya. Engkau yang mengampuni semua kesalahan kami itu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu kembali memenuhi hati kami ya Tuhan. Kami bukanlah orang yang gagal, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Materaikan kebenaran itu dalam hati kami, sehingga kami boleh terus mengingatnya bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan. Kami diingat namanya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.